Pada video tutorial kali ini merupakan lanjutan dari video tutorial sebelumnya tentang price list. Pada kali ini kita akan membahas tentang price list dengan metode Advanced Price Rule. Kita akan mengaktifkan terlebih dahulu konfigurasinya. Jadi kita masuk ke menu Sales, Configuration, Setting, Advanced Price Rule. Oke, simpan. Sekarang kita ke price list. Jadi di menu sales, product, price list. Oke. Coba kita lihat yang regular. Nah, kalau diperhatikan, Advanced Price Rule akan mempengaruhi karakteristik interaksi dari interface pada bagian price rule. Kalau kita add, akan keluar pop-up form yang baru, tidak seperti semula atau pada bagian 1 yang khusus untuk multiple price list. Kalau kita add line, dia langsung menambah add line di list yang ada ini. Tapi kalau pada advanced price rule, kalau kita add line, akan keluar form untuk mengatur rule dari price list tersebut. Ya. Atau kita coba buka yang sudah kita inputkan. Nah, ini yang kita input waktu multiple price per product, dimana defaultnya langsung terisi fixed price dan ini angka fixed price. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang form ini, yaitu tentang advanced price rule. Setiap rule bisa diatur dengan beberapa konfigurasi yang kita atur melalui form ini. Yang pertama adalah apply on. Apply on ada 4 pilihan. Yang pertama all product. All product artinya rule ini berlaku untuk semua produk. Kemudian apply on yang kedua adalah produk kategori. Produk kategori artinya rule ini berlaku untuk kategori produk tertentu sesuai dengan field yang ada di sini. Misalnya kita mengisi office furniture. Nah, artinya produk kategori office furniture saja yang berlaku rule-nya ini. Kemudian apply on yang keempat, artinya price rule ini berlaku khusus untuk satu produk tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah produk varian. Artinya bahwa price rule ini berlaku khusus untuk produk varian tertentu. Oke. Misalnya kita pilih produknya large cabinet. Nah, kemudian kita beralih ke sisi kanan. Di sini ada kolom minimum quantity. Ini sama halnya fungsinya seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa ini untuk mengatur minimum quantity yang dibeli oleh customer. Misalnya kita input angka 3, berarti minimum 3 baru price rule ini berlaku. Kemudian ini adalah tanggal berlakunya, tanggal start date sama end date. Kemudian kita turun bagian bawah adalah price komputasinya. Pertama, compute price-nya ada 3 pilihan. Fixed price, biasanya fixed price ini digunakan pada barang-barang yang kita menentukan harga jualnya secara fix. Kemudian persentasi artinya kita akan mengatur harga dari produk ini dengan berdasarkan price persen atau persen price. Di sini kita isi misalnya 5%. Ini artinya kita menjual produk ini
dengan diskon 5% dari master product. Ingat ya, kemarin kita telah lihat master product, di mana di master product ada 2 kolom, yaitu sales price dan cost. Nah, khusus compute price berdasarkan persen, dia akan mengambil dari sales price, master product sales price, dan dikurangi 5%. Yang ketiga adalah formula. Nah, ini yang menarik. Nah, begitu kita milih formula, ada beberapa field tambahan lagi untuk dilakukan pengaturan. Kita lihat pertama adalah based on. Based on ada 3 pilihan. Yang pertama sales price, berarti ini mengambil dari master product sales price. Kemudian yang kedua adalah cost. Ini berarti mengambil dari kolom cost yang ada di master product. Ya, di sini Adaptec menambah informasi base price-nya. Kalau cost 800, kalau sales price-nya 320. Nah, misalnya kita ambil sales price, berarti base price-nya 320. Kemudian field pertama untuk formula ini adalah price discount. Perhatikan ini adalah tanda minus, negatif. Berarti kalau kita memberikan angka 5%, berarti harga ini adalah 320 atau dari sales price dikurangi 5. Apabila di sales price-nya kita rubah, di master product berubah, otomatis price rule juga ini akan menghasilkan output harga yang sesuai yang dirubah pada master product. Jadi tidak berpatokan pada angka 320. Jadi ini sangat dinamis, fleksibel. Nah, kadang kita membutuhkan markup atau menaikkan harga jual dari sales price. Misalnya kita mau menaikkan 5%, berarti kita harus menggunakan angka minus 5. Ini artinya kita menaikkan 320 menjadi plus 5%, karena operator pertamanya adalah negatif. Nah, seperti itu. Kemudian kolom berikutnya adalah plus. Ini angka rupiah, bukan persen, jadi mengasumsikan rupiah. Misalnya kita menambahkan angka 20, berarti formula ini berarti sales price ditambah 5% ditambah 20 rupiah. Kalau mau diturunkan, gunakan angka negatif. Perhatikan simbol-simbol operator yang ada di sini. Kemudian adalah rounding method. Rounding method ini kita untuk menentukan akan dibulatkan ke angka berapa. Biasanya di Indonesia misalnya menggunakan angka 100 rupiah. Ya, berarti kita ketik angka 100 atau membulatkan ke angka 50. Berarti kita akan bulatkan ke atas menjadi angka 50. Berikutnya minimum margin, maksimum margin. Minimum margin ini untuk menentukan berapa minimum margin dari formula yang di atas ini. Jadi misalnya ini kan 20 plus 5 plus 20. Dan minimum margin kita isi 40. Maka kalau hasil formulasi plus 5 plus 20 masih di bawah angka minimum margin, maka price rule ini akan menjadikan 40. Oke, sekarang yang maksimum margin adalah untuk menentukan maksimumnya. Jadi kalau formulasinya plus 5 plus 20 melebihi dari angka 50 rupiah, maka yang berlaku adalah angka 50. Oke, saya akan lanjut di bagian based on. Ada 3 pilihan ya tadi. Kalau cost sama cara mengaturnya, cuma based on-nya dari cost.
Nah, yang menarik adalah other price list. Other price list adalah membuat price list rule di mana based on-nya diambil dari price list yang lain. Misalnya kita mengambil dari price list public, di mana di dalam public ini mungkin rule-nya sudah diatur sedemikian rupa, dan kita menjadikan public price list ini sebagai referensi untuk pembuatan price list reguler khusus rule yang ini. Jadi intinya sama untuk pengaturan di sini, sama seperti penjelasan yang tadi, cuma bedanya di based on. Nah, apabila kita melakukan konfigurasi atau pengaturan di public price list, maka output akhir berupa angka hasil formulasi akan diterapkan di formula yang ini. Kita save. Oke. Kita masih ada satu topik tentang price list, di mana topik itu akan membahas tentang strategi atau cara-cara atau studi kasus dari beberapa case di perusahaan-perusahaan baik itu retail atau perusahaan distributor, di mana mereka mempunyai price list yang berbeda-beda strateginya. Nah, kita akan coba membahasnya itu di video bagian ketiga. Jadi dengan kemampuan Odoo seperti ini, kita bisa mengaturnya untuk menyesuaikan sesuai dengan strategi price list di masing-masing perusahaan. Demikian video tutorial ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like channel PT Edaptech. Terima kasih.